semua dalam keadaan sehat ya. Gimana di rumah ya? Yang membantu di rumah sudah pada balik? Kalau sudah alhamdulillah ya. Kalau belum ya selamat cuci sendiri. Saya Karo siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky dan ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol tentunya ya. Tapi biasa kita mojok dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Berita pertama ini maunya apa? Berita pertama tadi katanya mau bahas Sandra Dewi dulu. Kenapa sekarang ditulisnya soal si Arhan dulu? Biasa-biasa ini keseruan kita kalau lagi live ya. Apa sih yang lagi ramai? Salah satu yang menjadi perhatian publik itu adalah postingannya siapa istrinya Mas? Aziza gitu ya. Dia posting WhatsAppan suaminya, which is pemain bola ya kan, si Arhan ini idolaku katanya. Karena kayaknya dia ngadu gitu, lihat tuh sepatunya jebol ya kan, kakinya luka-luka gitu. Hancur semua sayangku, cela, aduh gitu kan, kasihan dia jawab gitu. Nah ini langsung semuanya pada meleleh ya. Kenapa dia kakinya begitu? Itu yang menjadi pertanyaan karena aku nggak nonton pertandingannya ya kan. Ini kayaknya habis gara-gara kemarin tuh Indonesia tanding lawan Australia di babak penyisian apa? Piala Asia. Oh, penyisian grup Piala Asia. Indonesia menang ya. Berapa kosong menangnya? 0-1. 0-1. Kalau 0-1 berarti Australia lawan Indonesia. Oke, ini ada artikelnya, coba kita lihat artikelnya mana nih. Hasil Piala Asia U23 timnas Indonesia menang atas Australia. Yeay, walaupun itu tadi hancur semua sayangku. Beliin dong, ya bukan menang. Komentar netizen coba kita baca, beliin sepatu baru ya di sini. Arhan dari awal udah babak belur, tangannya, kakinya dan matanya udah kena sampai sepatunya jebol. Ini diapain aja sih, main bola atau main apa itu sebenarnya? Oh. Jadi banyak menahan serangan gitu ya. Oh ya oke lah. Yang berikutnya keren. Yang berikutnya ada lagi. Arhan malam ini jungkir balik tapi the best bisa menyelesaikan permainan, top ya, hebat ya. Yang berikutnya gokil Arhan pantang menyerah meski babak belur gitu. Yang berikut komentarnya. Iya kan. Luar biasa sih, hebat ya kan kalau kita setahu kita kan orang Australia lebih gede-gede gitu ya. Di Indonesia kan kayaknya biasanya rata-rata kan lebih kecil-kecil ya, tapi hebat bisa menang. Selamat buat Indonesia. Buat Arhan kasihan ya. Oke, berikutnya berita yang lagi ramai ini adalah keterangan ini update soal ini ya, soal kasus yang menimpa Sandra Dewi ya, suaminya kemarin dari Kejagung itu memberikan informasi bahwa akan diperpanjang masa tahanannya untuk berapa 40 hari ke depan lagi. Jadi kalau dari Kejaksaan mengatakan bahwa sebenarnya mereka punya hak untuk menahan selama 60 hari totalnya begitu ya. Dan ini masih ada perpanjangan. Sementara itu keterangan dari Kejaksaan juga bahwa Sandra Dewi yang kemarin sempat dimintai keterangan itu sampai saat ini statusnya masih menjadi saksi. Dan pihak Kejaksaan juga menyita lagi beberapa aset milik Harvey Muiz. Tapi kalau untuk private jet masih dicari keterangannya tentang kepemilikannya. Apakah betul itu punyanya Harvey seorang atau hanya beberapa persen saja atau apa gitu-gitu kayaknya ya. Coba kita lihat cuplikan keterangannya berikut ini. Berarti nggak ada perpindahan gitu, masih dari Kejari atau di Kejari itu nggak dipindah ke? Belum, tidak ada perpindahan karena masih ditangani oleh penyidik Kejaksaan Agung. Pak, alasan diperpanjang kenapa Pak? Ya itu udah kuap harus begitu. Kalau kita nggak perpanjang nanti dia keluar demi hukum nanti. Ya, dan kita punya kewenangan untuk menahan kurang lebih 60 hari, 20 hari untuk penyidik, diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari. Seperti itu. Terkait dan bisa diperpanjang juga sampai ke pengadilan. Istrinya. Sementara statusnya masih jadi saksi, ya. Untuk yang lain-lain perkembangannya nanti kita tunggu ke depannya. Tapi sosmednya SD hilang Pak. Tidak ada hubungan dengan kita itu. Oh, bukan barang bukti ya Pak atau berita penyidik. Ya kita juga melakukan suatu upaya penelusuran aset itu memang dari sosmed, dari media juga. Itu wartawan nanya ya, itu kan sosial medianya Sandra Dewi again ya, depannya S. Itu kan kemarin juga kita lihat ya, update udah dihapus-hapusin. Kalau kata Kejaksaan ya nggak ada urusannya karena itu bukan menjadi barang bukti, karena Sandra Dewinya kan masih statusnya sebagai saksi. Tapi walaupun memang ditelusuri itu aset-asetnya dari situ gitu ya kan. So mau ngomong apa lagi ya, lupa sampean. Komentar netizen SD doain ya teman-teman. Ini menirukan statementnya Sandra Dewi. Selanjutnya kita lihat kan
kan gitu, pada curiga gitu. Takut kalau lama-lama ini berlarut-larut, lama-lama lupa, akhirnya nggak jelas itu hukumnya kayak gitu ya. Apalagi beberapa waktu terakhir ini kan ada banyak tuh ya informasi beberapa artis akan terseret juga, muncullah inisial-inisial ya, si A lah, si siapa, apalagi si inisialnya. Terakhir ada katanya ini, pokoknya public figure juga, ya pokoknya banyak gosipnya gitu ya. Ini aja dulu selesaiin deh daripada bikin gosip yang lain. Gosip serahkan saja pada saya lah, salah. Ada komentarnya nggak ada ya? Nah, sebenarnya ada satu berita lagi sih yang mau kita lihat juga. Ini keluarganya Ashanty, Anang dan juga Atta Thorik itu kemarin sempat ya habis umroh mereka ke Dubai dan sempat melihat seperti apa banjir di sana ya. Banjirnya parah banget. Mungkin Dubai harus belajar dari Jakarta bagaimana cara menangani banjir ya kan. Ya, oke baiklah, tapi mudah-mudahan ya segera berlalu ya, karena ya pasti ada banyak korban juga gitu ya. Yang berikutnya kita lihat ini, udah bisa tahu begitu. Yang pertama ada Catherine Wilson. Kemarin sempat kita angkat berita di pojokan ya, mengabarkan Catherine Wilson memberikan keterangan bahwa kemarin suaminya memberikan hadiah sebelum pernikahan, tapi kok ditarik sama leasing begitu ya. Seperti apa sih sebetulnya kejadian dan apa isi perjanjian kesepakatan di antara Catherine Wilson dan suaminya? Kita lihat dulu profil Catherine Wilson berikut ini. Catherine Wilson, artis kelahiran 1981 yang pernah membintangi film Cinta Silver sebagai Jessa pada 2005 ini menikah dengan Idam pada 2022 dan kerap menjalani hubungan jarak jauh Jakarta Sidrap, namun digugat cerai oleh Idam pada Oktober 2023 dan gugur karena Idam tidak pernah hadir. Catherine yang menggugat cerai balik Idam pada 24 Desember 2023 ini meminta nafkah sebesar 100 juta per bulan dan pada sidang perceraian lanjutan 17 April kemarin mengatakan kalau Idam pernah memberikan mobil kepada ibunya Rosita Haddad, namun mobil tersebut akan ditarik leasing karena ada tunggakan pembayaran. Seperti apa kelanjutan perceraian Catherine dan Idam? Dan benarkah sang ibu sempat menangis saat mendengar kabar mobilnya ingin ditarik pihak leasing? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Catherine Wilson. Ini orang masih ada beberapa yang masih liburan. Catherine udah masih harus sidang ya kemarin ya. Sidang masih dalam suasana lebaran, tapi ya harus ada menghadiri. Itu agendanya apa sih kemarin? Kemarin masih saksi. Oh, saksi udah terus pemaparan tinggal, saksi. Iya. Oke. Nah, ini ada artikelnya ya. Catherine geram katanya mobil pemberian Idam terancam ditarik lagi oleh leasing, bahwa ternyata itu masih belum lunas. Itu kejadian kaget kapan juga sih? ya, maksudnya kan aku nggak tahu ya kalau misalnya itu ternyata belum lunas gitu. Secara dari awal ngasih memang nanyain BPKB-nya, bilangnya nanti ada kok, ada gitu kan. Ya kan nggak mungkin maksa mana gitu kan. Jadi bilangnya ada kok, nanti ya dikasih gitu. Itu kan dikasihnya ke mama kamu. Iya, jadi hadiah apa sih kalau istilahnya? Apa itu sebelum nikah itu? Uang. Sebelum nikah. Maksudnya Dia ngomongnya apa waktu ngasih ke mama tuh, bilangnya apa? Iya kan, maksudnya ini hadiah buat mami. Dia ngomong kan gitu. Namanya mau nikah kan dari menantu ke mertua gitu ya. Jadi kayak ya hadiah lah itu namanya. Iya. Hadiah. Mama gimana reaksinya ketika tahu? Mami kasihan lah, mami kaget. Terus ya jadi bengong-bengong terus. Aku bilang gimana ini? Aku bilang ya berdoa aja lah Mi, kalau memang rezeki ya. Tapi kan maksudnya ya pastinya kecewa kan. Kecewa sih pasti, itu sedih juga ya. Aku jadi ikutan sedih yang lihat mami sedih. Jadi itu sekarang udah ditarik mobilnya sama leasing? Belum, jadi belum. Tapi orang leasingnya tuh udah bolak-balik datang ke rumah gitu ya. Nagih. Aku kan nagih ya. Aku kan mempertahankan, soalnya kan ini juga maksudnya atas nama mami gitu. Oh, loh. mobilnya tuh udah atas nama mami. Iya. Oke. Terus kamu udah menghubungi dari Mas Idamnya gitu? Dicuekin. Nggak ada respon Nggak ada dari dia? respon. Nggak ada Oke. respon. Jadinya bingung juga ya, maksudnya gimana ini gitu loh. Jadi nggak ada komunikasi ya. Masih berapa bulan lagi sih? Atau berapa tahun lagi? Masih sih berapa tahun lagi. Masih beberapa tahun lagi. Oke, baik. Nah, ini statement pengacaranya kemarin ketika ditanya soal ini begitu ya, dan pengacaranya mengatakan itu bukan hadiah. Dia bilang itu kan sebenarnya kalau dari keterangannya kliennya bahwa ya ini cuma dia dipakai aja selama ada di Jakarta gitu. Seperti apa, kita lihat statementnya. Tadi juga dibahas di dalam, cuman saya tidak mau menanggapi lebih jauh karena hadiah itu katanya diberikan sebelum perkawinan, artinya tidak masuk ke pokok perkara karena yang kita sidangkan kan selama perkawinan. Tapi memang sempat saya dengar bahwa menurut pengadilan sebenarnya itu bukan hadiah, itu buat dipakai aja selama di Jakarta kalau bolak-balik. Nah, tapi untuk lebih jelasnya saya belum terlalu paham.
itu kan itu keberatan kamu gitu. Tapi kalau dari pihak pengacara mengatakan ya itu nggak masuk dalam pokok perkara kalau terkait dengan masalah perceraian. Kamu sendiri mengutarakan ke apa sih istilahnya keluh kesah itu tuh apa sih harapannya sebetulnya? Ya harapannya semoga bisa diselesaikan dengan baik ya. Maksudnya mau gimana ini gitu loh. Maksudnya ada ininya lah ya, ada pembicaraan, ada komunikasi gitu gimana gitu. Jadi kan aku dan keluarga juga risih juga ya. Maksudnya kita jadi nggak nyaman ya. Maksudnya tempat tinggal kita didatengin terus menerus, datang pagi, datang malam gitu loh. Dan maksudnya yang bertanggung jawab kan yang apa? Ngambil leasingnya kan idam gitu kan. Dan maksudnya kenapa kok ngejarnya ke saya dan ke keluarga saya gitu, kenapa nggak ngejarnya ke idam gitu. Karena kan yang leasing kan dia gitu. Maksudnya terus juga kata orang leasingnya ini di top up lagi, jadi ngambil top up lagi, jadi kayak ngambil utang lagi di situ gitu loh. Jadi aku bilang aku tidak tahu menahu soal ini. Oke. Nah ini kan ya dalam perjanjian gitu kan sebenarnya kan selama kalian menikah gitu kan pasti ada perjanjian mengenai hutang piutang gitu. Ada nggak sih diperbincangkan soal hutang piutang, siapa yang nanti akan menyelesaikan dan lain sebagainya? Enggak, sekarang kan kita memang ada surat perjanjian pranikah juga kan. Hartanya masing-masing gitu loh. Hartanya, bisa harta. Tapi kalau ini mobil leasing kan istilahnya jadi apa ya, utang namanya kan, ada utang. Nah itu tuh. Iya, tapi kan itu maksudnya pemberian, makanya nah mobilnya bukan nama idam, nama ibu saya gitu. Oke. Nah ini ada statement juga dari lawyer gitu ya soal perjanjian mereka. Tapi ada nggak sih perjanjian mengenai hadiah gitu? Benar nggak sih bahwa ada sebenarnya tertulis bahwa yang namanya hadiah nggak boleh diminta lagi? Sudah ada di surat perjanjian pranikah ada. Itu buat kita tertarik gitu sampai sedetail itu kamu menulis apa karena kamu punya pengalaman sebelumnya sehingga perlu memasukkan klausul itu. Tapi gitu. ada untungnya kan aku bikin surat itu ya. Makanya kita jadi makin tertarik gitu ya. Menarik sih gitu. Ada surat perjanjian pranikah aja begini ya apalagi gitu. Gitu. Jadi ya namanya kita hidup ya, maksudnya siapa sih yang ingin berpisah gitu. Namanya menikah kan pengennya selamanya, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu. Kayak misalnya kejadian seperti ini juga. Jadi ya istilahnya apa ya, siap-siap diri kali ya, istilahnya kayak sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi ya gitu. Itu dan ditulis itu ya, pokoknya hadiah yang sudah diberikan tidak boleh diminta lagi. Pernah emang kamu ngalamin kayak gitu? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Enggak, baru kali ini. Baru kali ini makanya kamu shock. Masukin karena tapi kenapa sampai kepikiran? Enggak sih, maksudnya shock aja. Ya maksudnya ya ini aja nggak tahu ya, jaga feeling ya udah. Tapi pada saat itu ada tuh klausulnya, Mas Idam waktu itu tanggapannya apa? Ada klausul itu gitu loh. Ada klausul apa? Ya itu bahwa hadiah kalau udah dikasih nggak boleh diminta lagi kalau terjadi apa-apa gitu. Iya, makanya dia lupa kali ada itu ya. Oh, dia tanda tangan aja tuh. Iya, maksudnya kan ini surat ini kan juga bukan kemauan sepihak ya, bukan kemauan Catherine aja. Ini kan disetujui oleh dua pihak gitu. Maksudnya dia mengetahui dan menyetujui dan soal perjanjian ini. Gitu. Jadi ini adalah sebuah kesepakatan. Nah ini kita lanjut berarti ke statementnya pihak pengacaranya Mas Idam seperti apa sih? Coba kita lihat yang berikut. Pranikah? Iya katanya. Sudah dikasih. Ini perjanjian pranikah itu tidak mengatur mengenai hadiah, hanya mengatur pemisahan harta dan pemisahan hutang. Cuma dua. Ada boleh baca. Tidak ada hal lain yang boleh di perjanjian pranikah. Makanya mengenai nafkah yang diperjanjikan itu kami tolak keras. Karena nafkah memang tidak boleh diperjanjikan. Dalam pemenuhan kewajiban ini, kewajiban dari pihak pertama Haji Idam ke Mbak Catherine, pihak kedua dalam pemenuhan kewajiban ini, Mbak Catherine wajib memberikan nafkah batin, lahir dan batin kepada Haji Idam. Oke, makanya saya bilang dari awal sama Dede, ini perjanjian timbal balik. Nah, bagaimana mungkin dia mau menuntut sesuatu sedangkan dia tidak melaksanakan kewajibannya? Kenapa? Karena dari bulan 2 sesuai dalilnya mereka sudah tidak satu rumah. Terus bagaimana mungkin kau menuntut menuntut hak yang sementara kewajibanmu kau tidak penuhi? Dan itu ada dalam perjanjian pranikah itu. Ada dua hal ya. Dari pihak Mas Idam mengatakan bahwa ya ada kewajiban yang tidak dipenuhi dari pihak sana itu karena merasa bahwa kamu sendiri pun tidak memenuhi kewajiban kamu karena tinggal terpisah gitu. Tanggapan kamu apa? Iya kan waktu itu masih bolak-balik ya kan, tadi dibilang katanya bulan 2 ya, berarti Februari. Itu bulan Februari itu kan saya lagi sakit dan operasi, ingat banget tuh. Yang di kuret ya. Kuret karena penebalan dinding rahim itu. Terus itu pun suami saya nggak datang.
selesai operasi kan nggak mungkin saya langsung balik ke Sulawesi. Saya harus istirahat dulu, nggak boleh capek, istirahat. Itu pun suami saya nggak ada nengok-nengok saya sama sekali, nggak datang. Udah selesai itu, saya udah membaik, maksudnya udah merasa udah fit, udah apa, itu saya masih balik ke Sulawesi. Balik ke Sulawesi. Jadi kalau dikatakan tidak benar bahwa kamu sendiri yang tidak memenuhi kewajiban karena itu, tapi sebenarnya karena ada sesuatu sehingga kamu tidak bisa pulang ke sana. Iya, itu karena kan ya maksudnya ada hubungannya juga seperti itu, dan dia pun udah tahu dan ini udah dibahas, dan aku pun udah izin istilahnya ke seluruh keluarga di Sulawesi gitu. Aku udah bilang ke ibu mertua aku, ke anak-anak aku, kayaknya ibu lebih baik di Jakarta deh kalau kayak gini keadaannya gitu kan, maksudnya. Dan itu pun suamiku pun tahu, dia beli pesenin tiket, anterin, kan kita tinggalnya waktu itu lagi di Parepare, anterin ke bandara, di bandaranya kan bukan di Makassar, di Maros namanya, itu dianterin ke bandara. Jadi gitu. semuanya ada sudah seizin suami. Iya, gitu seizin dan suamiku pun nganterin kok ke bandara. Baik, pada saat itu kamu nggak mungkin aku pergi sendiri keluar dari rumah, itu nggak mungkin. Dan pada saat kamu memilih untuk lebih baik tinggal di Jakarta, itu pertimbangannya apa sih sebetulnya? Kalau boleh tahu. Karena apa ya, di sana juga perlakuannya juga ya seperti itu ya, kita udah bahas lah ya, maksudnya kok kayak gini gitu loh, maksudnya kayak kenapa aku nggak ikut gitu kan, kita udah bahas dari awal kan, udah awal-awal nikah kan kemana-mana selalu bersama, tapi kok kelama-kelamaan aku ditinggal terus gitu, maksudnya yang ya aku kan juga di sana nggak ada kegiatan ya, jadi maksudnya kalau ditinggal terus sendirian begitu ya kesepian juga. Dia banyak kegiatan sehingga kamu ditinggal di rumah, dan ya itu. Tapi itu sudah dibicarakan dan sudah sepakat sebetulnya bahwa kamu di Jakarta aja selama suami kamu berkegiatan kemana-mana. Ya terus kan memang ada apa ya istilahnya ya, ada ya namanya rumah tangga ya, pasti ada cekcok gitu. Ya udah, akhirnya dia bilang udah balik lagi yuk ke Sulawesi. Aku bilang enggak lah, aku di sini aja, aku bilang di Jakarta aja. Ini kalau ini statementnya Mas Idam gitu ya soal nafkah gitu ya, apa tanggapan kamu? Kita lihat yang berikutnya. Tapi benar memang Catherine meminta 100 juta setiap bulan, itu benar nggak? Iya, itu dia memang minta 100 juta per bulan. Per bulan dari awal menikah. Iya, awal menikah. Tapi abang pernah sudah melakukan itu berarti beberapa kali apa? Sampai sebelum digugat cerai? Kalau waktu awalnya memang saya kasih, tapi lama-lama saya tidak kasih lagi karena namanya nafkah tidak pendapatan saya. Kalau misalnya lagi drop kan tidak mungkin saya kasih apa yang sesuai yang dia minta. Nah, kalau memang ya rezekinya baik ya nggak apa-apa dikasih. Nah, baru nanti juga saya tidak kasih lagi karena waktu pada saat dia sudah nggak mau ke Makassar, dia nggak mau tinggal lagi di Sidrap, maunya tinggal di Jakarta, ya nggak mungkin saya kasih lagi. Ribet ya. Suka duga LDR nih kayaknya. Iya, kan LDR jadinya ya. Tinggal di sana. Padahal kamu sebenarnya pada saat awal menikah memang sudah bulat kamu akan ikut suami pada saat itu. Iya, buktinya ya memang saya kan udah pindah ke sana, sampai banyak juga kan yang bilang, "Hah, bisa seorang Catherine Wilson udah biasa hidup di Jakarta yang ibu kota gitu bisa tinggal di sana." Istilahnya kan ini bukan kota kecil ya, maksudnya bukan di Makassarnya loh, kan bolak-balik ya, Makassar, Parepare, Sidrap itu tuh bener-bener yang kota kecil nggak ada apa-apa. Tapi ya karena kita hubungannya baik ya aku menyanggupi gitu ya, aku happy aja gitu. Sampai ada terjadi friksi-friksi bahwa akhirnya kamu memutuskan untuk dan itu semakin memburuk ketika kamu tidak mau lagi tinggal di sana. Iya, karena ya gitu, kalau misalnya ada gimana-gimana, ada komunikasinya nggak lancar, terus akunya ditinggalin itu bisa yang udah aku telepon nggak diangkat-angkat, terus benar-benar yang ditinggalin di rumah sendirian yang ngapain gitu loh, maksudnya. Jadi kalau ada tuduhan bahwa hanya kamu yang tidak memenuhi kewajiban, itu sebenarnya karena dua-duanya sebenarnya komunikasi, masalah komunikasi juga ada gitu ya dari dua belah pihak, komunikasi yang tidak lancar juga. Betul. Nah ini kan 2 minggu lagi nih katanya ya, kalau lancar sudah bisa ada putusan. Iya. Harapan kamu tuh apa sih gitu? Ini mungkin ya kalau kita lihat kan sidang sehingga karena ini sorotan publik jadi seolah-olah semua jadi perintilan dibahas. Iya. Tapi antara kamu dan Mas Idam sendiri masih ada ganjalan nggak sih, atau sebenarnya udahlah kita pisah gitu sudah sepakat? Aku sih pengennya ya kita bisa baik-baik, karena kan kita juga awalnya kenalnya baik-baik gitu. Ya udah, kalau misalnya memang tidak bisa berjodoh ya kita jadi sebagai saudara aja, saling mendoakan, saling support. Kalau mendoakan maksudnya aku
ya udah kita bisa baik-baik, jalan masing-masing, ya berdoa aja mudah-mudahan kita sama-sama bisa menemukan yang kita inginkan, menemukan kebahagiaan, sehat, sukses gitu aja sih. Tapi di dalam proses ini sendiri masih ada yang ketidaksepahaman nggak sih? Di dalam proses perceraian ini masih ada yang perlu dinegosiasikan nggak sih? Atau udah sepakat semua? Udah sih, kemarin udah dibahas juga di pengadilan. Apa segala gunung gini, apa segala macam udah sebenarnya sudah. Tapi ya makanya nih nunggu hasil putusan pengadilan. Iya. Sama soal hadiah, sama soal hadiah itu tadi. Membingungkan. Tapi karena kata Catherine tadi bahwa soal hadiah itu adalah gini ya tolong diselesaikan gitu ya, karena datang ke rumah nggak nyaman, apalagi ini kan. Karena juga maksudnya aku aja nggak nyaman, apalagi mami gitu kan, apalagi orang tua kan sensitif ya kayak gitu-gitu ya, sedih, nangis gitu, maksudnya kecewa lah ya pastinya kok. Kalau dia mau ya udah sini aku ambil lagi hadiahnya gitu, kamu kasih balikin nggak? Itu tanya mami ya, itu kan punya mami bukan punya aku ya. Atau gini, ya udah kamu tetap situ, kamu terusin aja leasingnya. Mi gimana Mi? Mi nonton nggak Mi? Ya kan itu ada kemungkinan, atau ya udah digantung, mendingan mana? Nggak enak ya jadi perempuan digantung tuh ya. Nggak enak, iya. Yang jelas-jelas aja lah gitu ya. Jelas-jelas aja. Semoga diberikan pencerahan ya, kejelasan. Amin. Kalau ngasih ke orang tua, ini ngasihnya ke orang tua masalahnya. Iya. Kalau ngasih ke kamu, ada yang diminta lagi nggak? Ketawa lagi. Nanti kita ngobrol lagi sama Catherine ya. Kita ada bintang tamu satu lagi nih mau kita ajak ngobrol, Tia Aris ya. Ini kita bahas rame karena dia itu menjadi sorotan publik. Gara-gara hampers. Dia segini, tapi aku termasuk yang dapat kiriman hampers dan aku senang dengan kiriman hampers. Mie 3 kardus, 4 atau 3 ya. Kita puas ya. Tia Aristia, artis kelahiran 1986 ini mengawali karir melalui ajang modeling tahun 2001, sempat menulis buku diet berjudul The Journey of Fit Tia Aristia dan memiliki usaha kosan serta hotel kucing hingga menyebut dirinya ibu kos. Perempuan yang menikah dengan Irfan Ratinggan pada 2014 dan dikaruniai 2 putra ini 6 April kemarin membuat konten unboxing hampers Fitri Tropika yang berisi makanan ringan, coklat dan biskuit yang disusun hingga tingginya melebihi Tia. Namun netizen membandingkan hampers tersebut dengan hampers dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dikemas dalam kotak berbentuk rumah Rans dan berisi 2 toples kue kering. Sedangkan Tia mengirimkan hampers berupa 1 set alat makan dan 3 kardus mie instan. Mengenai hampers mie instannya yang dinilai netizen terlalu murah, tidak sesuai dengan profesinya sebagai artis, dan seperti apa kenangannya terhadap mendiang Babe Cabita? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tia Aristia, ibu kos kayaknya. Apa kabar Bu Kos? Alhamdulillah baik, Kaven. Nah, sekarang kayaknya gelar kamu akan bertambah. Apalagi? Jadi duta hampers kayaknya. Ya Allah. Alhamdulillah aja deh. Kita Google Tia Aristia, buka bunyinya adalah duta hampers. Tapi aku udah alhamdulillah loh, seneng banget udah dapat mukena. Alhamdulillah ya, dan dapat mie juga. Alhamdulillah. Sebentar aku nggak ngirim apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu nggak benar. Oke, nah kita mau tanya ya, sebenarnya banyak kan netizen yang berkomentar ya. Kita bukain satu-satu, kita tanya tanggapannya Tia Aristia. Setelah berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.